Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rizeki, asal sekolah dari SDIT Nurul Islah Banda Aceh, yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4. Pada modul 1.4 ini saya akan membahas kesimpulan yang telah saya pahami selama proses pembelajaran mandiri. Adapun kesimpulan pada modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Yang akan dibahas adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik dalam mewujudkan budaya positif dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang harus ada pada diri seorang guru dan seorang murid itu adalah motivasi yang berasal dari internal, sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi yang harus ada pada diri seorang guru dan seorang murid itu adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi, dan posisi manajer ini juga dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan biologis. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, artinya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat adalah penguasaan, di mana kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Dan yang kelima adalah kesenangan, di mana kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Selanjutnya, keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, guru juga memberikan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan positif yang universal, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menjadikan murid lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterkaitan materi antara budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai kekuatan kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta budaya positif dapat terwujud jika guru berperan sebagai pemimpin pembelajar dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah
dan menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang dilakukan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memberikan kenyamanan kepada warga sekolah. Dan dalam menjalankan visi guru penggerak tersebut yaitu dengan membuat pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menerapkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, refleksi yang saya lakukan selama mengikuti pembelajaran modul 1.4 ini adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan disosialisasikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari restitusi yang menuntun murid untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ternyata restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk dan mengevaluasi diri sendiri. Refleksi berikutnya adalah perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi saya sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait konsep budaya positif di sekolah adalah saya menangani murid yang mengganggu kenyamanan temannya di kelas baik saat proses pembelajaran berlangsung maupun saat istirahat. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan murid. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.4 ini adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol harus sebagai manajer dan segitiga restitusi pada bagian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah dan menyesal karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Tapi, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mampu menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dengan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, kita bisa menyelesaikan ini, atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara warga sekolah dengan wali murid agar pelaksanaan budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah, melainkan juga harus menjadi kebiasaan atau karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian koneksi antar materi yang sudah saya pahami selama mempelajari modul 1.4 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.